Assalamualaikum. Kali ini aku akan bahas tentang praktikum kancing genetika. Praktikum kancing genetika menggambarkan persilangan monohibrid dan dihibrid. Pada percobaan kali ini, aku menggunakan alat sederhana berupa kertas yang sudah dibentuk potongan kecil sebagai pengganti kancing genetika. Nah, tujuan praktikum kita kali ini yaitu untuk membuktikan hukum Mendel, yang nanti kita akan menentukan rasio fenotip dan genotip yang dihasilkan dari persilangan monohibrid dan dihibrid. Di video pertama ini, aku bahas terlebih dahulu persilangan monohibrid, selanjutnya aku akan bahas persilangan dihibrid. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk, persilangan monohibrid itu apa sih? Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga, ada yang merah, putih, dan sebagainya, atau bentuk buah, bulat, lonjong, dan sebagainya. Nah, untuk persilangan monohibrid ini, aku menggunakan dua macam warna kertas yang sudah dibentuk potongan kecil. Ada warna merah berjumlah 100 buah, lalu warna putih berjumlah 100 buah. Lalu sediakan juga wadah kotak. Di sini ada kotak pertama dan kotak kedua. Lalu kalian sediakan juga pulpen dan lembar kertas untuk mencatat hasil persilangan yang kita lakukan nanti. Ini sudah aku tandai. Untuk merah, kodenya M besar yang bersifat dominan. Untuk putih, kodenya M kecil yang berarti bersifat resesif. Selanjutnya, tiap macam warna dibagi separuhnya, masukkan ke dalam wadah satu dan wadah kedua. Di sini aku memasukkan 50 warna merah berkode M besar ke dalam wadah pertama dan 50 warna putih kode M kecil ke wadah pertama. Begitupun juga di wadah kedua. Selanjutnya, kertas di wadah satu dan di wadah dua diaduk sampai merata. Setelah diaduk, sambil memejamkan mata, lalu kita ambil satu kertas acak di wadah pertama dan wadah kedua secara bersamaan. Lalu kita lihat hasilnya. Dari hasil persilangan ini didapatkan M besar dan M kecil. M besar yang berwarna merah dan M kecil yang berwarna putih. Lalu hasilnya kita catat di lembar kertas. Selanjutnya kita melakukan pengambilan yang kedua. Didapatkan hasil M kecil dan M kecil, yang keduanya bersifat resesif. Dan semua pengambilan kertas persilangan ini dilakukan berulang sampai semua kertas terambil, dan jangan lupa dicatat. Untuk persilangan dihibrid ini, alat dan bahan yang dipergunakan yaitu pertama, ada 4 macam kertas yang sudah dibentuk kecil, potongan kecil. Di sini aku menggunakan 100 kertas warna merah, 100 warna putih, 100 warna biru, dan 100 warna kuning. Lalu di sini aku menggunakan 2 buah wadah. Kita tandai wadah pertama dan wadah kedua. Selanjutnya, kita buat gabungan 2 kertas yang menggambarkan gabungan antara warna dan bentuk. Dari gabungan 2 kertas yang diumpamakan sebagai gen, bergabung membentuk gamet, sehingga dihasilkan gamet sebagai berikut. Di sini aku menggabungkan 2 buah kertas M besar dan B besar di wadah pertama. Lalu selanjutnya menggabungkan M besar dan B besar di wadah kedua, masing-masing di wadah 1 dan di wadah 2 berjumlah 25. Selanjutnya aku memasangkan M besar dan B kecil. Lalu dimasukkan ke wadah pertama sebanyak 25. Begitupun juga dimasukkan ke wadah kedua. Selanjutnya aku memasangkan M kecil dan B besar, kertas yang berwarna putih dan kertas yang berwarna biru dimasukkan ke dalam wadah pertama. Begitu juga di wadah kedua sebanyak 25 masing-masing. Selanjutnya aku memasangkan M kecil dan B kecil, kertas yang berwarna putih dan dipasangkan kertas yang berwarna kuning, lalu dimasukkan ke dalam wadah pertama. Begitupun juga sebaliknya di wadah kedua. Selanjutnya semua kertas yang sudah dipasangkan dan dimasukkan ke dalam wadah diaduk sampai merata.
Sambil memejamkan mata, lalu kita ambil satu kertas acak di wadah pertama dan di wadah kedua secara bersamaan. Dari hasil pengambilan persilangan ini, dari wadah pertama kita mendapatkan M besar dan B kecil. Di wadah kedua mendapatkan M kecil dan B besar. Dari pengambilan persilangan kedua ini, kita mendapatkan M kecil dan B besar dari wadah pertama. Dari wadah kedua, kita mendapatkan M besar dan B besar. Dari hasil yang kita dapatkan, jangan lupa dicatat di lembar kertas. Lalu ulangi pengambilan berkali-kali sampai semua kertas dalam wadah terambil.